you see what I see? Hai warga Sukawati, aku Rahel. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gimana puasa kalian kemarin? Pastinya lancar dan gak menemukan banyak kendala ya. Saat lebaran begini, biasanya orang pada kumpul, gembira, makan bersama, pokoknya penuh keceriaan ya. Tapi di sekitar tahun 96, di satu desa di Jawa Timur, pernah terjadi lebaran yang menyedihkan buat sebagian besar penduduknya. Namanya Tono, anak laki-laki usia 13 tahun saat itu. Usia nanggung yang masih nakal-nakalnya ya. Dari seminggu sebelum malam takbiran, Tono dan teman-temannya sudah punya rencana mau bikin acara takbiran keliling. Tapi kelilingnya bukan di kampung mereka, melainkan numpang truk bak terbuka lalu keliling kemanapun truk itu pergi sambil bunyikan beduk. Kebetulan ada salah satu abang temannya yang memang sopir truk dan di malam takbiran dia cuti kerja. Pas banget, beberapa hari sebelum lebaran ada juga yang baru pindah ke desa itu. Seorang bapak dan satu anak laki-laki. Kalau dilihat dari posturnya sih seumuran dengan Tono juga. Tapi mereka hampir gak pernah kelihatan keluar dari rumah. Rumahnya juga selalu tertutup. Pernah Tono lihat anak itu ngintip dari jendela kamar waktu dia pulang tarawih di masjid. Disapalah dia, dan anak itu hanya balas pakai lambaian tangan. Besoknya, Tono sengaja berhenti di depan pagar rumahnya waktu mau ke masjid. Anak itu buka jendela kamarnya dan melambai lagi. Tono ajak dia tarawih bareng, tapi si anak itu bilang, "Aku gak boleh keluar sama bapak." Tapi pas malam takbiran, tiba-tiba anak itu muncul di dekat Tono sewaktu dia dan teman-temannya udah mau berangkat naik truk. "Boleh aku ikut kalian?" "Oh, ya boleh banget. Tapi kamu sudah izin bapakmu kan?" "Bapakku gak ada di rumah kok, jadi aku bebas sekarang." Mereka jalan keliling bahkan sampai ke Surabaya buat takbiran keliling. Begitu kembali ke desa, Tono sengaja mengantar si Diki, anak baru itu, ke rumahnya. Tono merasa agak kasihan aja dengan dia, karena selama takbiran keliling, sepertinya teman-temannya pada cuek dan gak pedulikan si Diki ini. Rumah Diki tertutup dan dalam kondisi gelap. Berarti bapaknya beneran gak ada di rumah. Tono menawarkan Diki supaya nginep aja di rumahnya. Tapi langsung ditolak. Karena Diki khawatir sewaktu-waktu bapaknya pulang bisa kena omel. Oh iya, Diki tadi sempat cerita kalau bapaknya punya watak kasar yang sering mabuk dan mukulin anaknya kalau lagi emosi. Tono sengaja nunggu di depan pagar karena dia juga jadi takut kena pukul bapaknya Diki yang galak. Tapi karena kasihan, dia mau nungguin sampai Diki masuk rumah dulu. Beberapa lampu di dalam dinyalakan, lalu jendela kamar yang tertutup fitras menyala. Gak lama, Diki mengintip dari balik jendela, melambaikan tangan dan menutup jendela kayu itu. Sekilas mata Tono menangkap sesuatu yang ganjil. Walaupun kejadiannya cepat, tapi sepertinya dia sempat melihat ada kaki yang melayang di dalam kamar Tono. Paling salah lihat tadi. Namanya lebaran pasti setiap rumah rame didatangi tetangga dan keluarga besar. Semua pada sibuk dan anak-anak juga bertamu dari rumah ke rumah lain buat ngumpulin amplop lebaran. Tapi setiap kali Tono lewat depan rumah Diki, rumahnya selalu sepi. Jendela kamarnya juga tertutup rapat. Malamnya Tono jadi kepikiran
mau kirim opor ayam ke rumah teman barunya itu. Pikirnya, pasti Diki gak dibolehin bapaknya keluar rumah. Aku coba antar makanan aja deh, siapa tahu dia gak masak di rumah. Dia ketok pintu sampai beberapa kali tapi gak ada yang bukain. Apa mungkin Diki mudik dengan bapaknya ya? Begitu dia mau pergi, terdengar suara pintu dibuka. Muncul wajah Diki yang kelihatan pucat. Tono langsung memberikan bungkusan makanan tadi. Wah, makasih ya Ton. Aku udah beberapa hari gak makan, kata Diki senang. Bapakmu kemana Dik? Bapak pergi dan belum balik. Mereka ngobrol dengan posisi Diki berdiri di celah pintu yang terbuka sedikit. Bikin Tono jadi berasa canggung dan akhirnya dia pamit pulang. Tapi sewaktu Tono menutup pintu pagar, Diki panggil namanya dan minta dia kembali ke rumah itu sehari setelah Lebaran. Gak dia jelasin kenapa harus sehari setelah Lebaran dan kenapa dia harus ke sana. Diki hanya bilang, pokoknya kamu harus datang ke sini ya. Sampai 4 hari setelah Lebaran, keluarga besar dan tamu-tamu udah pada pulang. Desanya Tono udah balik seperti sebelumnya, jadi gak terlalu rame. Tapi mulai muncul ada keluhan baru di antara para warga. Ada bau gak sedap yang awalnya muncul entah dari mana. Mereka coba cari kesolokan atau tempat pembuangan sampah, juga gak ada bangkai hewan. Sampai Pak RT minta warga buat kerja bakti pun masih tercium bau itu. Malamnya Tono berangkat ke masjid buat sholat Isya seperti biasa. Begitu melewati rumah Diki, dia baru ingat janjinya buat mampir sehari setelah Lebaran. Aduh, kelupaan kan? Tono lihat rumah itu tertutup dan gelap seperti malam-malam sebelumnya. Heran juga dia, apa memang gak bayar tagihan listrik ya? Dia langsung buka pagar dan ketok pintu depan. Beberapa menit ditunggu sampai akhirnya pintu rumah itu terbuka. Diki muncul dari balik pintu. Mukanya pucat, matanya celong, bibirnya seperti kehitaman. Kamu lagi sakit, Dik? Enggak kok, jawab Diki. Tumben Diki langsung persilahkan Tono masuk ke dalam. Tono nurut aja dan duduk di salah satu kursi. Diki yang duduk di seberangnya jadi kelihatan makin pucat dan seram. Dik, kamu akhir-akhir ini ada cium bau busuk gak sih? Pada rame loh warga sini yang cari sumber baunya tapi gak ketemu. Cuman Diki hanya diam dan terus menatap Tono dengan pandangan kosong. Karena canggung, Tono langsung berdiri dan pamit mau lanjut ke masjid. Tapi Diki langsung pegang tangannya Tono. Sebelum pergi, aku mau tunjukkan kamu sesuatu, kata Diki. Tono langsung bergidik. Gak tahu kenapa, dia merasa aneh dan jadi takut aja ada di sana. Tangan Diki yang terasa dingin membimbing Tono ke pintu salah satu kamar. Salah satu tangannya menyalakan saklar lampu. Dalam kondisi yang semula gelap dan tiba-tiba terang, bikin mata Tono perlu penyesuaian sampai akhirnya dia bisa melihat jelas di dalam kamar itu. Ada jasad Diki yang tergantung. Tono sedikit bingung, lalu siapa yang pegang tangannya sekarang? Diki menatap Tono dan bilang, aku dibunuh bapakku Ton, tolong panggil polisi ke sini. Lalu dia melepas pegangannya dan Tono langsung lari ke rumahnya. Setengah mati Tono berusaha menjelaskan dan meyakinkan orang tuanya buat panggil polisi ke rumah Diki. Sampai akhirnya rumah Diki dipenuhi warga dan beberapa polisi. Jasad Diki dikebumikan dan kabarnya bapaknya Diki jadi buronan. Gak ada informasi selanjutnya apakah bapaknya bisa ditemukan atau enggak. Karena kalau dari hasil autopsi, ternyata Diki sudah meninggal
sebelum dia digantung. Dan tersangka utama siapa lagi kalau bukan bapaknya. Tapi ternyata bau busuk itu masih ada sampai pemilik rumah yang dikontrak Diki memugah rumah itu dan membuatnya jadi ruko. Oke, segitu dulu cerita dariku. Sekali lagi aku mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. See you when I see you. Bye.